diathermy. Let's see the next video. Oke guys, ini adalah salah satu alat fisioterapi yaitu microwave diathermy atau disebut juga MWD. Merupakan suatu alat sebagai pengobatan yang menggunakan stesor fisis berupa energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus bolak-balik berfrekuensi 2450 MHz dengan panjang gelombang 12,25 cm. Pada dasarnya, prinsip dari produksi gelombang mikro sama dengan arus listrik bolak-balik frekuensi tinggi yang lain. Tetapi, untuk memperoleh frekuensi yang lebih tinggi lagi diperlukan valve tabung khusus yang disebut magnetron. Dan magnetron ini memerlukan waktu untuk pemanasan. Ini dibuat secara normal sehingga unit ini tidak dapat diaplikasikan sampai unit ini cukup panas. Arus dari mesin mengalir ke elektrode melalui koaksial kabel. Koaksial kabel ini menghantarkan arus listrik ke sebuah area di mana gelombang mikro dipancarkan. Area ini dipasang suatu reflektor yang dibungkus dengan bahan yang dapat meneruskan gelombang elektromagnetik. Indikasi. Kontraindikasi. Cara penggunaan. Pasang kabel power. Tekan tombol on di bagian belakang. Lakukan pemanasan pada alat 5-10 menit. Lakukan pemasangan MWD pada daerah yang akan diterapi. Atur waktu sesuai dosis yang sudah ditentukan. Naikkan intensitas cahaya secara perlahan sambil pasien dilakukan evaluasi berkenaan panas yang dirasakan pasien. Penerapan pada jaringan. Koaksial kabel menghantarkan arus listrik ke sebuah area di mana gelombang mikro dipancarkan. Area ini dipasang suatu reflektor yang dibungkus dengan bahan yang dapat meneruskan gelombang elektromagnetik. Konstruksi ini dimaksudkan untuk mengarahkan gelombang ke jaringan tubuh yang disebut emitter. Emitter yang sering disebut juga elektrode atau magnetode terdiri dari serial, reflektor, dan pembungkus. Emitter ini bermacam-macam bentuk dan ukurannya serta sifat energi elektromagnetik yang dipancarkan. Antara emitter dan kulit di dalam teknik aplikasi terdapat jarak berupa udara. Pada emitter yang berbentuk bulat, maka medan elektromagnetik yang dipancarkan berbentuk sirkuler dan paling padat di daerah tepi. Pada bentuk segi empat, medan elektromagnetik yang dipancarkan berbentuk oval dan paling padat di daerah tengah. Energi elektromagnetik yang dipancarkan dari emitter akan menyebar, sehingga kepadatan gelombang akan semakin berkurang. Pada jarak yang semakin jauh, berkurangnya intensitas energi elektromagnetik juga disebabkan oleh penyerapan jaringan. Jarak antara kulit dan emitter tergantung pada beberapa faktor antara lain jenis emitter, output mesin, dan spesifikasi struktur jaringan yang diobati. Selanjutnya, efek fisiologis. Yang pertama, perubahan panas. Pada perubahan panas ini terjadi dua reaksi, yaitu reaksi lokal jaringan dan reaksi general. Pada reaksi lokal jaringan, meningkatkan metabolisme sel-sel lokal kurang lebih 13% tiap kenaikan temperatur 1 derajat Celcius, dan meningkatkan vasomotion sphincter sehingga timbul homeostatik lokal dan akhirnya terjadi vasodilatasi lokal. Pada reaksi general, kemungkinan dapat terjadi kenaikan temperatur tetapi perlu dipertimbangkan karena penetrasinya dangkal kurang lebih 3 cm dan aplikasinya lokal. Yang kedua ada jaringan ikat. Pada jaringan ikat ini dapat meningkatkan elastisitas jaringan ikat seperti pada jaringan kolagen, kulit, otot, tendon, ligamen, dan kapsul sendi. Yang ketiga ada jaringan otot. Pada jaringan otot meningkatkan elastisitas jaringan otot dan menurunkan tonus otot lewat normalisasi nocisensorik.
Selanjutnya yang terakhir, jaringan syaraf. Pada jaringan syaraf ini meningkatkan elastisitas pembungkus jaringan syaraf, meningkatkan konduktivitas syaraf, serta meningkatkan nilai ambang rangsang. Adapun efek teraptiknya. 1. Nyeri hipertonus dan gangguan vaskularisasi, menurunkan nyeri, normalisasi tonus otot melalui efek sedatif, serta perbaikan metabolisme. Yang kedua, gangguan konduktivitas dan threshold jaringan syaraf. Apabila elastis dan threshold jaringan syaraf semakin membaik, maka konduktivitas jaringan ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum pemberian latihan. Yang ketiga, penyembuhan luka pada jaringan lunak, meningkatkan perbaikan jaringan secara fisiologis. Yang keempat, kontraktur jaringan lemak. Dengan peningkatan elastisitas jaringan lemak, maka dapat mengurangi proses kontraktur jaringan. Ini dimaksudkan sebagian persiapan sebelum pemberian latihan.